Ustazuna Ahmad Zainuddin Al-Banjari dengan tema Dahsyatnya Amalan Hati. Dan sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, sedikit menyampaikan terkait adab kita dalam kajian online. Yang pertama, diharapkan kepada seluruh peserta kajian untuk dapat menggunakan username sebenarnya, kemudian juga yang bisa mudah dikenali. Kemudian juga diharapkan kepada Bapak Ibu, khususnya kepada ibu-ibu kita, kepada akhwat, untuk dapat mematikan fitur videonya dan juga menggunakan profil picture yang baik. Kemudian juga jika ada pertanyaan seputar kajian, kami persilakan untuk menyampaikan di kolom chat yang nanti insya Allah akan kami bacakan di sesi tanya jawab. Dan juga tentunya kami menghimbau kepada seluruh Bapak dan Ibu semua, mari kita sama-sama mencatat ilmu yang didapatkan agar lebih bermanfaat dan berkah. Dan demikian mungkin yang sebagai yang bisa saya sampaikan tanpa memperpanjang waktu, kepada Ustazuna Ahmad Zainuddin Al-Banjari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, hari Jumat 11 Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari, para dokter, para tenaga kesehatan yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di RSUD Rasidin Padang. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang sebuah permasalahan penting dan sangat penting, yaitu permasalahan amalan hati. Dan temanya adalah dahsyatnya amalan hati.
Amalan hati yang dimaksud adalah amalan-amalan yang timbul dari hati seseorang. Amalan hati yang dimaksud adalah amalan-amalan yang timbul dari hati seseorang. Sedangkan hati adalah disebut dalam bahasa Arab al-qalbu. Hati disebut dalam bahasa Arab adalah al-qalbu. Dan al-qalbu ada yang mengatakan dia adalah sepotong daging berada di dada kiri dan erat kaitannya dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan sepotong daging ini jantung. Ada yang mengatakan sepotong daging ini hati, liver. Ada yang mengatakan sepotong daging ini otak. Khilaf di antara para ulama. Khilafnya ini timbul karena keterkaitan hati, keterkaitan qalbu dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Tetapi kalau kita perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibelah dadanya oleh Jibril alaihi salam. Dada bagian kiri. Kemudian dikeluarkan oleh Jibril alaihi salam al-qalbu tadi. Ya, al-qalbu tadi. Entah itu jantung, entah itu hati, otak. Dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril alaihi salam tentang al-qalbu tadi. Kemudian dari al-qalbu itu ada semacam daging hitam dipisahkan oleh Jibril alaihissalam dari qalbunya Rasulullah SAW. Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan, "Hadza hadzus syaitani mink." Ini yang hitam adalah bagian dari syaitan yang ada pada tubuhmu. Berarti kan dipisah dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qalbu tadi dibasuh oleh Jibril alaihi salam pada mangkok yang berisi air Zam-Zam. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan dalam beberapa riwayat ini terjadi beberapa kali. Ini terjadi beberapa kali. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Fara'aitu athara dzalikal mikhyat fi sadri al-ayman." Maka aku melihat bekas jahitan pada dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bagian kanan. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini menunjukkan bahwa hati yang dimaksud adalah qalbu, dan qalbu adalah sepotong daging yang belum bisa saya belum baca jurnalnya ya. Yang belum bisa diteliti adalah bagaimana qalbu ini ada hubungannya dengan ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hubungannya dengan otak, ada hubungannya dengan perasaan. Nah, ini belum bisa dibuktikan secara valid. Ada jurnalnya yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita mengetahui hati apa yang dimaksud, maka saya ingin menyebutkan beberapa poin tentang hati. Di antaranya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hati. Bahwa hati dalam bahasa Arab namanya adalah al-qalbu. Dan al-qalbu adalah benda yang sangat rentan dengan perubahan. Benda yang sangat rentan dengan perubahan. Makanya dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal qalbu innama summiyal qalbu litaqallubihi." Sesungguhnya hati dinamakan qalbu karena taqallubnya. Qalbu taqallubnya, yaitu karena berbolak-baliknya. Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan qalbu adalah seperti sebuah bulu yang dia tergantung pada sebuah dahan pohon, kemudian dia diterpa angin, kemudian dia bisa berbolak-balik. Nah, ini menunjukkan bahwa al-qalbu sangat rentan dengan perubahan. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati, li'annahu tataqallabu 'alayya." Aku tidak pernah melihat sesuatu, aku tidak pernah menjaga sesuatu yang lebih berat dibandingkan niatku, karena dia berubah-ubah pada diriku. Nah, ini harus kita pahami baik-baik. Apa itu hati? Kemudian bagaimana sifat hati? Dia sangat berubah-ubah. Niat tempatnya di dalam hati. Niat tempatnya di dalam hati. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tadi mengatakan, aku tidak pernah melihat, menjaga sesuatu yang paling berat dibandingkan niatku. Niatku adalah di dalam hati, karena dia selalu berubah-ubah. Awalnya ikhlas, kemudian di akhirnya riya. Awalnya riya, kemudian di akhirnya ikhlas. Awalnya riya, terus sampai akhirnya riya. Awalnya ikhlas, terus sampai akhirnya ikhlas. Berbolak-balik. Nah, ini poin kedua yang berkaitan dengan hati. Adapun Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang amalan hati. Apa amalan hati? Maka amalan hati diantaranya ikhlas, tawakal, kemudian raja, berharap, al-khauf, takut, kemudian al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, as-sabr, sabar, kemudian asyukur, syukur, dan banyak lain-lainnya dari amalan hati. Itu contoh-contoh, dan semuanya akan kita bahas insyaallah taala pada kesempatan kali ini. Sekarang sebelum kita bahas satu-satu dari amalan-amalan hati tadi, kita ingin menggapai dan memahami sebuah kata dahsyatnya. Kan tema kita dahsyatnya amalan hati.
Apa dahsyatnya amalan hati? Secara umum, dahsyatnya amalan hati disebutkan oleh para ulama, yaitu, ini secara umum dulu ya, nanti baru kita bahas satu persatu sesuai dengan amalan hati yang ada. Secara umum, dahsyatnya amalan hati disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Yang artinya amalan-amalan hati lebih agung dibandingkan amalan-amalan lahiriah. Lebih agung dibandingkan amalan-amalan lahir. Kenapa demikian? Li'annaha hiyal asl. Karena amalan hati adalah sumber dari amalan-amalan lahiriah. Amalan lahiriah seperti apa? Sholat, puasa, zakat, haji, berdoa, berzikir, baca Quran, kemudian amar ma'ruf, nahi mungkar, menasehati, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menghormati tamu, berbuat baik kepada sesama, dan seterusnya. Dari amalan-amalan lahiriah. Amalan-amalan lahiriah ini tidak akan dapat dikerjakan kecuali bersumber dari iman. Dan iman tempatnya di hati. Ya, tempatnya di hati. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Yang artinya, barang siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman. Lihat, dalam keadaan dia beriman. Amal saleh, amalan lahiriah. Tumbuh amalan lahiriah dari amalan hati. Wa huwa mu'min, dan dalam keadaan dia beriman. Maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh kami akan berikan ganjaran yang lebih baik dari apa yang telah mereka lakukan. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97. Lihat di situ, amalan hati adalah sumber amalan lahiriah. Puasa yang kita kerjakan sekarang ini, ya, maka Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Baik. Iman, apa yang dimaksud? Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang dinukil perkataannya oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa berpuasa karena iman maksudnya adalah al-i'tiqad bi fardhiyati shaumi. Meyakini dalam mana? Dalam hati. Kewajiban puasanya. Ini puasa yang akan menghapuskan dosa yang telah lalu. Meyakini dalam hati akan kewajiban puasanya. Seorang bisa berpuasa apabila ada hati yang menggerakkan untuk menyatakan bahwa puasa wajib. Maka akhirnya dia rela meninggalkan sesuatu yang dia cintai. Makan, minum, bersetubuh, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, dia tinggalkan demi puasa. Itu sumbernya mana? Hati, iman. Imanan wahtisaban, berharap pahala, rasa harap yang kita sebutkan tadi. Ya. Orang mau mengerjakan puasa, bahkan kalau di Indonesia mungkin cuma sampai kepada 15 jam, 16 jam gitu ya. Kalau di waktu Indonesia Tengah jam 5 pagi sampai jam 18.30. 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 setengah. 13 jam setengah. Mau kita meninggalkan makan, minum, mau kita lapar-laparan, haus-hausan, itu kenapa? Karena ada amalan hati, yaitu berharap pahala. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, apa yang dimaksud berpuasa berharap pahala? Yaitu azimatan, yaitu bertekad bulat. Untuk apa tekad bulatnya? Untuk an yasumahu fi makna raghbati thawab. Berpuasa dengan menginginkan pahala. Kemudian ghaira mustathqilin lisiyami wala mustatilin li ayyam. Tidak merasa berat saat berpuasanya. Tidak merasa panjang hari-harinya. Makanya saya ingatkan kalau saat berpuasa, ya, dan ini termasuk daripada menyempurnakan pahala puasa. Karena kita harus ihtisab. Salah satu ihtisab itu adalah berharap pahala, tidak merasa berat. Aduh, haus banget sih hari ini. Aduh, dia merasa berat dengan puasanya. Aduh, lama banget sih. Ah, itu jauhi perasaan itu. Karena itu enggak ihtisab dan itu amalan hati. Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tunjukkan bagaimana amalan hati ada lebih agung dibandingkan amalan lahiriah. Ya. Dibandingkan amalan lahiriah. Karena dia adalah asal. Dia adalah sumber dari amalan lahiriah. Amalan lahiriah tidak akan bisa dikerjakan tanpa amalan hati yang menggerakkannya. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, dan juga Syekhul Islam mengatakan, li'anna hiyal asl wa a'malul jawarih taba'un wa mukammilatun. Dan amalan-amalan hati amalan-amalan lahiriah adalah pengikut dan penyempurna dari amalan hati. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Secara umum amalan hati dahsyatnya seperti itu. Bahwa dia adalah penyempurna, dia adalah sumber dari amalan-amalan lahiriah. Yang kedua, secara umum dahsyatnya amalan hati adalah yaitu amalan hati. Seseorang bisa mendapatkan pahala yang besar dengan amalan lahiriah yang sedikit disebabkan amalan hati yang tinggi. Allahu Akbar. Seorang bisa mendapatkan pahala yang besar dengan amalan lahiriah yang sedikit dengan amalan hati yang besar. Apa contohnya? Contohnya misalkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah. Nah, ini kan bulan sedekah nih. Ya. Dan saya berpesan, jangan bakhil. Ya, jangan bakhil. Bakhil tidak akan pernah ngumpul dalam hati seorang mukmin. La yastami'ul asy-syuhhu wal imanu fi qalbil mu'mini abada, fi qalbil 'abdi abada. Hadis Rasulullah SAW sahih. Tidak akan pernah terkumpul sifat bakhil dengan keimanan di dalam hati seorang hamba selamanya. Nah, kapan seseorang mengamalkan amalan sedikit tapi akibat amalan hatinya besar menjadi besar pahalanya? Contoh, sedekah. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyus sadaqati a'zamu ajran? Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta saddaq wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina. Engkau bersedekah dalam keadaan sehat, ada
perasaan bakhil di dalam hati, tapi tetap bersedekah. Ingin kaya, takut miskin, tetap bersedekah. Maka itu pahala paling besar. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, juhdun muqil. Yang artinya, sedekah yang paling besar pahalanya adalah saat bersedekah dalam keadaan kesulitan dan kesedikitan harta. Itu paling besar pahalanya. Kalau seandainya orang bersedekah 1 juta setiap hari, tapi dia mempunyai 1 triliun, that's wajar gitu ya. Tapi kalau seandainya seorang bersedekah 10.000 per hari dalam keadaan penghasilannya cuma 20.000 per hari, itu luar biasa. Kenapa? Karena dengan sedekah itu dia mewujudkan amalan hati, yaitu tawakal kepada Allah. Dia yakin kepada Allah. Allah sanggup mengganti apa yang dia sedekahkan. Allah sanggup memperbanyak apa yang dia sedekahkan. Makanya para ulama mengatakan, qillatul jud su'udz dhanni billah. Orang yang sedikit dermawannya, terutama dalam Ramadan ini nih, ya, sedikit dermawannya, masih ngitung-ngitung, saya pernah ditanya, Ustadz, bolehkah saya kasih zakat kepada bapak saya, kepada ibu saya, kepada adik saya? Saya katakan, aib berkata begitu. Itu orang-orang rahim kita, tidak pantas untuk diberikan harta kotoran kita. Ya. Kenapa ada perasaan seperti itu? Karena tadi amalan hatinya kurang bersandar kepada Allah, kurang yakin di dalam hatinya tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Rasulullah SAW tadi bersabda, juhdun muqil. Yang kecil, sedikit dan sulit dikeluarkan, tapi dia dengan amalan hatinya, dia yakin janji Allah, dia tawakal kepada Allah. Ini kalau saya sedekahkan nih, saya cuma punya ini nih untuk buka puasa saya dan anak istri saya. Tapi dia kasih. Di situ pahala besar. Sedikit amalan, pahala besar. Contoh lagi, dahsyatnya amalan hati disebutkan dalam hadis sahih bahwa ada seorang perempuan yang kerjaannya sebagai tukang zina, pelacur, ya, kerjaannya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, kanat imra'atun baghiyun min baghaya Bani Israel. Ada seorang perempuan, wanita pelacur dari para pelacur dari Bani Israel. Kemudian perempuan tersebut ra'at kalban yutifu birakiyah, melihat seekor anjing yang mengelilingi sumur. Kada yaqtuluhu al-'atash, hampir saja dimatikan oleh kehausan. Artinya anjing tersebut kehausan, dia julu-julukan lidahnya kehausan gitu. Fanaza'at muqaha fanazalat fasaqathu faghufira laha bihi. Allahu akbar. Lalu dia lepaskan high heels-nya. Nah, ini sedikit berbicara tentang perempuan, hukum memakai high heels, asal hukumnya mubah. Akan tetapi para ulama sebagian mengatakan lebih baik dijauhi karena tidak cocok dengan kesehatan dan juga menyerupakan diri dengan kebiasaan wanita-wanita pelacur dari Bani Israel. High heels. Lalu dia lepas high heelsnya, kemudian dia ciduk air, dia memberi minum 1 tegukan minum kepada seekor anjing. Allahu akbar.
Maka apa kata Rasulullah SAW? Faghufira laha bihi. Maka diampuni dosa-dosanya dengan perbuatannya tersebut. Dosa besar, zina, hampir setiap hari diampuni dengan hanya meminumi air kepada seekor hewan yang kita sebagai seorang muslim menganggapnya air liurnya najis, mughalladhah. Apa yang menyebabkan dosa besarnya diampuni? Amalannya sedikit. Salah satu sebabnya adalah dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam, min ikhlasiha. Karena keikhlasan dari si perempuan tersebut. Dari mana kita tahu dia ikhlas? Padahal itu kan amalan hati. Kita tidak bisa mengklaim seseorang ikhlas, seseorang riya. Tidak boleh kita tuduh. Ya, saya pernah bikin status beberapa hari yang lalu, awal-awal bulan Ramadan. Statusnya begini. Kalau di Mekah, di Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, live streaming taraweh mungkin untuk syiar di dunia. Tapi kalau seandainya di rumah atau masjid biasa, live streaming taraweh untuk apa ya? Saya bertanya, sekedar bertanya, saya bilang. Maka kita tidak boleh menuduh yang live streaming taraweh, kadang-kadang kameranya miring-miring seperti yang saya lakukan sekarang ini, kadang-kadang mic-nya nggak pas dan semisalnya, belum lagi bacaannya, live streaming taraweh. Itu kan amalan sunnah yang semestinya harus disembunyikan. Tapi kita tidak boleh menuduh dia riya, karena itu amalan hati. Nah, sekarang, tetapi saya ingin ingatkan, kita boleh bahkan wajib menasihati seseorang agar menghindari perkara-perkara yang dikhawatirkan dapat menghantarkan kepada riya, terutama media sosial. Nah, wajib kita. Tidak boleh kita menuduh orang riya. Riya, enggak. Karena itu amalan hati. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, afala syaqaqta an qalbi? Ketika ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tetap ditebas lehernya, kemudian Rasulullah SAW marah. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Kemudian orang yang menebas leher tersebut dari sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhu mengatakan, dia mengucapkan itu karena takut, wahai Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, afala syaqaqta an qalbi? Apakah engkau bisa membuka hatinya sehingga engkau tahu benar bahwasanya dia mengucapkan itu karena pura-pura, karena takut saja, bukan karena iman? Terus Rasulullah SAW mengulangi, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Apakah engkau membunuhnya setelah dia... Terus, karena amalan hati tidak ada yang mengetahui. Kita tidak boleh menuduh dia riya. Tidak boleh. Mengklaim si fulan ikhlas, tidak boleh. Karena itu amalan hati. Ya, tetapi kita wajib untuk menasihati kaum muslimin agar menjauhkan diri dari sarana-sarana yang menghantarkan kepada riya. Dan ini termasuk nasihat untuk kaum muslimin agar seseorang benar-benar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari mana kita tahu si perempuan ini ikhlas? Maka Syekhul Islam mengatakan ada beberapa sebab. Yang satu, dia usaha. Yang kedua, yang dia tolong adalah anjing. Tidak bisa mengucapkan terima kasih, membalas jasa. Tidak usah mengucapkan jazakallahu khairan, gak bisa. Yang ditolong anjing. Yang ketiga, ini yang luar biasa. Diperakirakan pada saat kejadian tidak ada yang melihat. Saya sering mengatakan, konsep keikhlasan adalah semakin ikhlas, semakin rahasia, semakin ikhlas. Semakin tersembunyi, semakin ikhlas. Makanya saya katakan tadi, ya, lebih baik dijauhi. Yang live streaming,
dalam keadaan beramal ibadah seperti sholat, baca Quran, dan seterusnya. Lebih baik dijauhi. Hati manusia lemah. Dan kita tidak menuduh. Kita memberikan nasihat. Nah, itu yang kedua, dahsyatnya amalan hati. Bahwa sedikit beramal, tetapi dengan adanya amalan hati, besar pahalanya. Yang ketiga, dahsyatnya amalan hati. Bahkan sebelum beramal, baru ada niat, sudah diberi pahala oleh Allah. Allah. Ya, ini amalan hati. Kemarin saya ditanya, Ustaz, tidur pas puasa dapat pahala enggak? Kita katakan tidur adat kebiasaan manusia. Tidak ada pahala atau tidak ada dosa atasnya, kecuali ketika melanggar larangan Allah atau melalaikan perintah-perintah Allah, baru dia berdosa. Tapi asal hukum tidur adalah kebiasaan, adat kebiasaan manusia, dan dia mubah, boleh. Dan adat kebiasaan apabila dibarengi dengan niat ibadah, maka dia bernilai ibadah. Adat kebiasaan jika digunakan untuk bermaksiat, maka dia bernilai maksiat dan dosa. Maka kalau begitu, pentingnya amalan hati di sini. Nah, itu permasalahan yang keempat nanti ya. Dahsyatnya amalan hati, yaitu dengan amalan hati belum beramal, sudah diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, waktu itu peperangan Tabuk kalau tidak salah. Ada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika mau pulang dari Tabuk kemudian ke kota Madinah. Beliau berkata, "Inna aqwaman bil Madinah ma salakna wadiyan illa hum ma'ana habasahumul uzr." Sesungguhnya ada orang-orang di kota Madinah, tidaklah kita melalui lembah-lembah dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka bersama kita. Artinya dapat pahala sama dengan kita, padahal orangnya di kota Madinah. Kenapa? Karena mereka tertahan oleh alasan syar'i, entah itu sakit, entah itu lemah, entah itu tua renta, dan seterusnya yang merupakan alasan syar'i untuk tidak bisa ikut berjihad kalau sudah ada kewajiban jihad. Lihat, niat dapat pahala. Ya, hanya sekedar niat dia dapat pahala. Kemudian juga dalam hadis yang lain, riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala syahadata bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyih." Yang artinya, barang siapa yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang jujur, ini amalan hati, mati syahid di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan pahala mati syahidnya kepada dirinya, meskipun dia mati di atas kasurnya. Allahu Akbar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dahsyatnya amalan hati. Yang pertama, dia adalah sumber penggerak amalan-amalan lahiriah. Yang kedua, dia adalah amalan hati adalah menjadikan amalan yang sedikit berpahala yang besar. Yang ketiga, amalan hati gara-garanya
akhirnya seseorang mendapatkan pahala meskipun dia belum mengamalkannya. Meskipun dia belum mengamalkannya. Yang keempat, dahsyatnya amalan hati adalah membuat amalan-amalan kebiasaan bernilai ibadah. Al-adat bin niyati asbahat al-ibadat. Adat dengan sebab niat menjadi ibadah. Saya beri contoh. Makan, minum. Adat kebiasaan manusia. Jika diniatkan untuk ibadah, maka dia bernilai ibadah. Untuk sahur tadi, kita niatkan agar kuat puasa, nilai ibadah. Makan sahurnya ibadah, dengan niatnya bertambah lagi nilai ibadah. Tidur dengan niatan agar semangat untuk membaca Al-Quran setelah tidur, nilai ibadah. Meskipun ada hadis tentang tidurnya orang puasa, naumus shaimi ibadah, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Ini hadis yang batil, yang mungkar. Di dalamnya terdapat perawi yang sangat lemah dan didustakan oleh para ulama. Tetapi jika dia niatkan untuk ibadah, setelah tidur dia bisa baca Quran, setelah tidur dia bisa sholat, maka ini bernilai ibadah. Padahal dia adat kebiasaan. Makan, minum, kemudian tidur. Kemudian bekerja. Nah, ini perhatikan. Para tenaga kerja kesehatan, para tenaga kesehatan di RSUD Rasidin Padang. Setiap hari kita pulang pergi dari rumah ke rumah sakit, pulang dari rumah sakit ke rumah terus. Ada yang sudah puluhan tahun, ya, 40 tahun seperti itu saja. Ini kalau seandainya diputar videonya membosankan, ya. Ngantuk orang lihat videonya. Rumah sakit, rumah, sakit, rumah. Membosankan. Puluhan tahun seperti itu saja. Ya. Nah, itu adalah kebiasaan manusia. Kenapa? Karena dia mencari nafkah. Nah, ketika mencari nafkah itu dia niatkan untuk ibadah agar bisa menafkahi anak dan istri, dan itu adalah ibadah, maka dia bernilai ibadah. Jadi, sama-sama kita masuk rumah sakit umum daerah Rasidin, di setiap paginya sama-sama kita keluar dari rumah sakit tersebut, tetapi yang satu bernilai ibadah, yang satu hanya nilainya untuk mencari gaji. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tunfiqu nafaqatan illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan sebuah nafkah. Kata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ketika disebutkan kata nafkah oleh Rasulullah SAW, ini menekankan bahwa para kepala keluarga saat bekerja, maka niatkan dengan kerjanya itu untuk beribadah, yaitu menafkahi anak istri. Itu yang mendatangkan pahala, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan dapatkan pahala atasnya. Kecuali engkau akan dapatkan pahala atasnya. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai satu suapan makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Saya ingin bertanya kepada para dokter tenaga kesehatan ini. Orang kalau lagi suap-suapan itu lagi ibadah atau gimana? Enggak lah, lagi mesra-mesraan kan? Ya, lagi mesra-mesranya. Lagi suap-suapan. Nah, itu akan bernilai ibadah jika diniatkan untuk ibadah, padahal dia adalah perihal kebiasaan syahwat manusia. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dalam kemaluan salah seorang dari kalian terdapat nilai sedekah apabila diletakkan pada tempat yang halal,
saat berhubungan suami istri, maka dia bernilai sedekah. Allahu Akbar. Kebiasaan, dahsyatnya amalan hati, kebiasaan bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk ibadah. Ya. Mana ada orang ketika menyuapi istrinya, oh saya mau ibadah dulu ya, ini saya suapin kamu. Enggak, kan lagi mesra, lagi romantisnya. Kemudian mana ada orang ketika dalam keadaan berhubungan badan, yuk kita ibadah dulu. Enggak ada. Lagi mesra-mesranya. Maka harus diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Dr. Bobby, saya lihat di undangannya dari jam 10.30 sampai jam 9.30. Sisa 7 menit atau 10 menit ya. Boleh Ustaz, kalau Ustaz masih ada waktu lanjut aja Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Silakan Ustaz. Kebetulan saya harus swab antigen, ada jadwal. Masya Allah, baik Ustaz. Ya. Sampai jam berapa Ustaz? Boleh Ustaz, nanti mungkin saya tanya jawab sebentar Ustaz. Ya, silakan. Baik. Jazakallah khairan. Sebelumnya saya ingin tambahkan sedikit bahwa yang kita sebutkan tadi, apa itu hati, kemudian kita sudah sebutkan apa itu amalan-amalan hati, kemudian kita juga sebutkan apa itu dahsyatnya amalan-amalan hati. Nah, saya masih berhutang satu, yaitu kita akan kupas apa itu amalan-amalan hati yang memang dahsyat sekali, seperti ikhlas, tawakal, sabar, syukur, berharap, takut, kemudian berbuat ihsan, yakin, dan seterusnya. Nah, itu yang belum kita bahas satu-satu, jadi itulah PR, nanti mudah-mudahan pada waktu yang akan datang bisa kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Nah, Insyaallah Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz, ilmunya yang Masya Allah sangat bermanfaat. Karena waktu terbatas kita ingin membacakan beberapa pertanyaan dulu Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Terkait kebiasaan harian kami Ustaz, kadang karena saking keterbiasaannya kita sudah berjalan bekerja seperti robot dan baru ingat bahwa kita lupa berniat untuk amal soleh setelah menyelesaikannya. Biasanya keluar rumah sakit baru ingat ternyata belum berniat nih buat ibadah. Apakah bisa Ustaz niat itu ditaruh di belakang Ustaz? Dan sebenarnya niat itu harus di awal, di tengah, atau di akhir sebuah perbuatan Ustaz? Jazakallah khairan. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Waduh, Ustaz sudah 30 tahun di RSUD nih. Niatnya baru tahu ilmunya sekarang. Apakah saya dapat pahala ya kemarin-kemarin? Maka kan begitu kan ceritanya ya. Makanya kita dari para pendakwah yang bermanhaj salaf sangat-sangat memotivasi kaum muslimin agar menuntut ilmu. Dan adanya pandemi COVID-19 ini salah satu hikmah Allah yang terbaik adalah kita bisa mengkaji ilmu secara online, kemudian lebih dalam lagi. Saya nasihatkan jangan pernah terputus dan bosan untuk menuntut ilmu agama. Ya, siapa yang menganggap dirinya sudah merasa tahu, maka ketahuilah bahwasanya dia sedang tidak tahu. Ya. Siapa yang menganggap dirinya sudah merasa cukup, maka ketahuilah dia sebenarnya sedang mengakui kekurangan-kekurangan dirinya. Maka saya nasihatkan untuk terus menuntut ilmu. Taib. Jawabannya adalah segala amal ibadah niatnya harus di awal. Itu asal hukumnya. Segala amal ibadah niatnya harus di awal. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Apa yang dimaksud tergantung niatnya? Maksudnya kita bisa mengerjakan ini karena ada niat, baru kita bisa kerjakan. Ya, kita bisa berpuasa karena ada niat puasa, baru kita bisa berpuasa. Ya kan? Maka niat itu di awal, bukan di akhir. Taib Ustaz. Sekarang kita lupa tentang yang sudah kita atau belum tahu. Setiap hari kita kerja putar seperti yang saya ungkapkan tadi itu, saya singgung juga kepada para ASN ya. Coba antum pikirkan. Saya sering nanya kepada para ASN, Pak, sudah kerja berapa tahun Pak?
40 tahun. Mohon maaf ya Pak, kalau video Bapak itu diputar 40 tahun di kantor yang sama, itu bosen saya lihatnya Pak. Rumah, kantor, kantor, rumah, kantor, gitu aja. Dan di sini terdapat pelajaran, sebelum saya jawab ya pertanyaan tadi, sini terdapat pelajaran menarik. Kenapa kita kerja di RSUD Rasidin Padang selama puluhan tahun bisa istiqomah, sedangkan sholat qobliyah, ba'diyah tidak istiqamah, sedangkan baca Quran tidak istiqamah, sedangkan zikir setelah sholat tidak istiqamah, apalagi semenjak ada gawai dengan aplikasinya. Kenapa kita bisa istiqamah? Hujan ditantang, panas dilawan. Kenapa bisa istiqamah? 30 tahun, 40 tahun. Di tempat yang sama kadang. Mejanya itu aja kadang. Ruangannya itu aja. Allahu Akbar. Kenapa bisa istiqamah? Dan ini penting memahami ini. Agar kita istiqomah juga di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya adalah karena saat kita bekerja, kita tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Kita tidak peduli apakah orang memuji kita, memberi sanjungan kepada kita, apakah orang memberi hadiah kepada kita. Bodoh amat, saya mau kerja. Bahkan saya pernah di Jabodetabek, di Jakarta. Ya, kalau sudah pagi itu hawanya panas aja bawaannya. Ada sedikit yang nyerempet, udah rame dah. Ya. Kenapa? Karena yang ada dalam pikirannya adalah saya harus sampai kantor tepat waktu, jangan terlambat. Kalau terlambat saya dimarahin pimpinan, dikurangi gaji, keluar SP1, SP2, bahkan SP3. Ada dalam pikirannya seperti itu. Tepat waktu. Wah, subhanallah. Keluar tepat waktu. Coba ibadah begitu. Allahu Akbar. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jawabannya adalah karena dia murni. Ikhlas kalau bahasa agamanya. Kalau bahasa dunianya murni. Hanya untuk apa? Mohon maaf. Hanya untuk gaji. Makanya dia istiqomah. Kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat gaji nih. Alangkah indahnya itu kalau kita praktekkan pada perkara ibadah kita. Ya, pada perkara ibadah kita. Maka kita akan istiqamah, pasti. Ya, absolutely, pasti. Yakin deh, niscaya, pasti istiqamah. Kalau kita murni hanya untuk Allah, yang bahasa agamanya ikhlas, enggak peduli orang lihat, orang enggak peduli. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau orang muji, mau orang, yang penting saya kerja, kamu enggak gaji saya juga. Nah, coba itu praktekkan dalam amal ibadah kita, niscaya kita akan istiqamah. Berarti selama ini yang qobliyah, ba'diyah malas, zikir setelah sholat malas, baca Quran kadang naik turun, ya. Kemudian Ramadan saja naik turun, apalagi di luar Ramadan. Sudah hari ke-11 belum hatam-hatam. Sedangkan orang yang sudah tahu bagaimana hakikat Ramadan, dia sudah 3 kali hatam. Karena per 3 hari. Sebagaimana Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kita ke permasalahan yang ditanyakan tadi. Lalu bagaimana niat di awal? Lalu agar kemarin-kemarin dapat pahalanya bagaimana? Berdoa kepada Allah. Semoga nafkah yang kita berikan kepada istri dianggap sebagai amalan yang diterima dan dicatat sebagai nafkah. Nah, setelah ini kita perbaiki niat kita. Wallahu a'lam. Nah. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz, sangat jelas. Pertanyaan kedua Ustaz, ini mungkin juga merangkum beberapa pertanyaan. Kadang saat beramal saleh
contohlah sedekah, ada tarik-menarik di hati antara bersedekah atau tidak, ada perasaan berat sekali, tapi kemudian kita paksakan juga bersedekah. Apakah ini nilai pahalanya juga besar, Ustaz? Termasuk mungkin ibadah-ibadah yang lain yang kita paksakan diri kita untuk mengamalkannya, Ustaz. Mohon penjelasannya, barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Sebelum saya jawab, saya akan mengungkap sebuah permasalahan yang diungkapkan oleh para ulama. Mana yang lebih utama? Mengerjakan ketaatan atau meninggalkan kemaksiatan? Maka sebagian ulama berpendapat bahwasanya kalau meninggalkan kemaksiatan, kerjaannya cuma ninggalin, selesai. Nggak ada capek, nggak ada apa, ini meninggalin. Makanya yang lebih utama adalah mengerjakan ketaatan. Karena dia penuh melawan hawa nafsu. Seperti yang diceritakan dalam pertanyaan. Harus mau sedekah, ini cuma 50.000. Kalau saya sedekahkan, besok akan apa? Tapi dia lawan sedekah. Melawan hawa nafsunya, melawan perasaan buruknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya berpesan untuk sedekah. Dan ini akan dirasakan sekali oleh orang-orang yang ahli sedekah. Dia tahu betul apa yang saya katakan ini. Ya, dia tahu betul, dan karena dia merasakan kalau orang ahli sedekah sebelum Anda mengeluarkan sudah diganti oleh Allah. Allah tidak akan mungkir janji. Makanya saya berpesan, Bapak Ibu saudara-saudari, agar gemar bersedekah, yakini kuasa Allah. Garis bawah itu baik-baik. Jadikan status di Facebook. Ya, agar gemar bersedekah, yakini kuasa Allah. Itu kuncinya. Lihat dalilnya dari mulai surat Al-Baqarah ayat 254. Tentang 254. Ayat tentang sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang beriman, sedekahkan dari apa yang kami berikan kepada kalian. Itu ayat perintah untuk sedekah. Al-Baqarah 254, silahkan cek. Kemudian Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Ayat 256 tentang hidayah. 257, 258, 259, 260. Tentang cerita Nabi Ibrahim yang menceritakan bahwa Allah Maha Kuasa untuk membangunkan manusia, menidurkan manusia, menghidupkan manusia yang sudah mati, kemudian burung yang dimatikan kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya cerita dari ayat 257, 258, 259, 260. 261 Allah berbicara lagi tentang sedekah. Artinya apa? Allah ingin berikan isyarat kepada kita. Hei kalian yang ingin gemar bersedekah, yakini kuasaku, aku maha kuasa untuk menggantikannya yang lebih baik, yang lebih banyak. Itu konsep Al-Quran. Ini Bapak Ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat 261, silahkan cek dalam Al-Baqarah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti satu biji menumbuhkan 7 bulir. Setiap bulirnya menunjukkan 100, berarti 700, kemudian Allah lipatkan lagi. Yakini itu, engkau akan gemar bersedekah. Yakini kuasa Allah, engkau akan gemar bersedekah. Ya. Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudari, tetap kalau seandainya seseorang memaksa untuk bersedekah dengan segala macam keterbatasan, maka dia tentunya lebih besar dibandingkan orang yang lapang bersedekah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin." Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan untuk orang-orang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Perhatikan. Alladzina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra. Orang-orang yang bersedekah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan lapang. Tapi yang bersedekah dalam keadaan sempit berbeda dengan yang bersedekah dalam keadaan lapang. Bukankah Rasulullah SAW tadi bersabda ketika beliau ditanya, sedekah apa yang paling besar?
Beliau menjawab, juhdun muqim. Bersedekah dalam keadaan sedikit harta, penuh dengan kesulitan. Termasuk kesulitan di dalamnya perasaan yang menolak. Ada paman datang ke rumah, sudah cerita macam-macam, ujungnya minta minjem uang. Bukan minta, minjem uang. Mulai berubah gaya berbicaranya, mulai masuk kamar, ketemu dengan istri, di dalam kamar istrinya sudah begini. Ngapain tuh datang? Ya, mulai bingung dia. Padahal jumlah uangnya 20 juta, pamannya cuma minjem, bukan minta, 1 juta. Kalau dikasih pun masih sisa 19 juta. Tapi begitulah manusia, terkadang kurang yakin dengan kuasa Allah. Ya, cukup Pak Dokter. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Wallahu a'lam. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fikum atas waktunya, masih menyempatkan untuk memberikan kami ilmu di waktu yang sangat padat tentunya Ustaz. Kami dari RSUD Dr. Rasidin Padang, dari semua karyawan mengucapkan jazakallah khairan, barakallahu fikum kepada Ustaz atas ilmu yang diberikan. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. amin. Baik, mungkin izin untuk kami tutup kajiannya Ustaz. Siap. Baik, demikian semoga bermanfaat Bapak Ibu semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.